Halo teman-teman, selamat sore. Di sore hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara di mana cara atau melihat kalau sepeda motor ini tidak nyala. Penyebab tidak nyala itu kan ada 3 akibat nih Mas Bro. Ya, tidak nyala sepeda motor itu bisa dari bensinnya atau bahan bakar. Yang kedua itu kompresi, di mana kompresi itu terdapat di badan blok dan terdapat ruang bakar lah istilahnya. Kemudian yang berikutnya itu dari pengapian sih. Dari pengapian, jadi sepeda motor ini kendalanya ini pengapiannya tidak ada. Oke, pengapiannya kosong sehingga tidak hidup. Saya tadi sudah membuka di busi supaya nanti untuk nyalanya tidak susah Mas Bro. Itu dia, kabel businya ada di sana. Kelihatan? Oke, cara ceknya itu kabel businya kemarin pernah saya buat video. Itu berapa bulan yang lalu ya, ada sepertinya ya. Tapi kita bahas lagi di sini. Ini untuk tipe yang Pega ZR atau Jupiter Z New atau Jupiter MX atau Pega R pun sama. Oke. Di sini kita cek dulu apinya. Api di kabel busi. Yang pertama itu kabel busi dulu ya. Saya geser ya, biar lebih jelas. Soalnya saya sendiri bro, jadi harus bisa. Oke, kelihatan. Ini coil Dexi Close atau coil. Di sini ada kabel. Di mana kabel ini cara mengetesnya? Begini, kabel ini yang mengeluarkan api ya. Kabel ini yang mengeluarkan api. Jadi kontakannya kemana? Ke badan, ke seksi atau ke massa ground. Oke, sekarang kita engkol. Saya tadi buka businya biar jangan susah engkolnya. Kita coba. Dan satu lagi bro, jangan lupa kunci kontaknya di on kan. Ini sudah menggunakan kunci kontak petik-petik atau sih ya. Nih, cara nesnya begini. Oke, kosong ya, nggak ada tadi apinya. Di sini tidak mengeluarkan setitik pun api. Oke, itu teman-teman. Yang berikutnya itu cek di bagian kunci kontaknya. Ini kunci kontaknya bro. Kunci kontaknya itu petik-petikan. Begini, kalau teman-teman ragu di kunci kontaknya di sini, ada kabel 2, nanti digabung aja. Ya, kalau itu pun tidak nyala, kemudian kita pindah ke key probe. Ya, key probe itu dimana tugasnya itu kalau harus DC dari spool ke key probe, habis itu dari key probe ke kunci kontak, dari kunci kontak ke CDI, dari CDI ke Dexi Close, dari Dexi Close ke busi. Ya, disitulah busi bekerja membersihkan percikan api. Ya, kemudian karburator memberikan minyak, kemudian terjadilah pembakaran di ruang bakar sepeda motor. Makanya terjadi ledakan itu kalau nanti sudah pas dia semuanya, maka ledakan itu bisa dibilang kereta itu sudah hidup. Kira-kira begitulah. Saya juga tidak begitu mengerti untuk penjelasannya sih, tapi mudah-mudahan teman juga mengerti ya dengan penjelasan yang cukup sederhana ini. Oke, kita lanjut. Di sini key probe. Oke, soket key probe itu seperti ini nih, dioda. Di sini ada kabel warna merah 2, itu satu ke kunci kontak, satu ke aki pengisian. Kemudian ada satu warna putih. Di sini warna putihnya ini untuk dari mana? Dari spool nih bro, nih ya. Ini dari spool yang menuju sini. Keluarnya mana? Keluarnya
merah, ini masuknya dari spool. Kemudian kuning ini lampu, yang merah ini masa ya, masa. Jadi cara ngeceknya gimana bro? Ya gini, kita cek dulu api yang dari warna putih ya, kita ambil kabel, colokkan ke dalam seperti ini. Oke, kalau sudah, kabel yang ini ujungnya nih itu ke seksi ya, seksi di mana, seksi mana, seksi, jangan seksi badan nih, ini ya kesini teman-teman kan ya. Oke, jadi kayak Pak Tarno ya, prok. Oke, apa yuk tengok nih. Oke, ada, berarti arus yang masuk ada. Kemudian kita pindah ke merah, cabut, pindah ke merah nih ya, ada. Harusnya ada keluarnya. Oke, cek. Oke. Nah, kalau tidak ada bro, kalau tidak ada keluarnya, berarti keyprobnya yang udah cowak atau rusak ya, itu curiga pertama. Oke, baiklah. Kemudian kita ganti keyprobnya ya. Oke, ini saya ada keyprob bekas punya Pega ZR, tapi ZR ini masih hidup. Jadi saya tadi mengambilnya supaya untuk percobaan saja, supaya nanti positif sudah rusaknya itu di situ. Oke, sekarang kita cek. Ini udah pasti bisa bro, karena tadi sepeda motornya juga hidup, ya nggak mungkin nggak bisa. Oke, sekarang kita cek ya, api masuknya nih warna putih nih. Oke, tes 1 2. Nih hidup lagi bro, kurang dalam berarti nih. Oke, tes warna merahnya bro, colokkan kabel ke dalam nih, harusnya keluar nih karena keyprobnya bagus. Oke teman-teman, harusnya keluar. Jika memang keyprobnya rusak, harusnya keluar. Berarti ini keyprobnya, berarti yang tadi ini keyprobnya nggak rusak nih bro, berarti aman. Jadi biayanya kurang. Terus penyakitnya di mana? Kita cari lagi. Oke, kita cabut dulu. Oke. Kemudian putih ada, kita cek kuningnya ya. Kuningnya juga dari spool nih. Semua ketergantungan sih, tergantungan semua. Kuning juga perlu tuh di situ. Oke bro. Oke, untuk kabel warna kuning ini ada sih, cuman nggak begitu cas dia bro. Di sini banyak yang mekanik kewalahan. Dia lihat di warna putih ada, tapi kok merah nggak ada. Gitu. Masuknya ada kok nggak ada. Dia gonta-ganti keyprobnya. Beli satu nggak bisa, ganti lagi yang baru nggak bisa juga, ganti lagi. Dia pikir keyprobnya rusak terus. Jadi begini bro, ini permasalahannya ada sudah pasti fix itu di bagian spoolnya. Spool itu di mana? Spool itu di bagian sebelah kiri, dekat operan gigi itu bro. Nanti kita ganti. Apakah nyala? Untuk harga spoolnya ya agak sedikit mahal sih. Tapi nanti kita konfirmasi dulu kepada pemilik. Apakah memang spoolnya wajib diganti? Tapi sepertinya ya nggak mau, harus mau nggak mau ya harus. Ya kalau nggak mau ya nggak jalan sepeda motornya. Oke, kira-kira begitulah bro. Ya. Oke, nanti saya inikan dulu karena bentar lagi ada kerjaan sedikit, jadi saya tinggal dulu.
Oke, terima kasih, ikuti terus. Oke, sedikit saya bahas lagi teman-teman. Di sini saya tadi lupa untuk menerangkannya karena ada sedikit bertanya, tugas CDI itu di mana? Proses CDI itu bekerja pada posisi apa begitu. Jadi begini, sebetulnya penesannya itu ini detail sekali ya. Tadi saya lompatkan karena kita pengecek apinya. Yang pertama itu dari diksi close, yaitu kabel businya. Di sini kalau tidak ada, itu begini, masuk keluar. Ini masuknya dari mana ini? Dari mana masuk kabel yang ini? Itu dari CDI nih, dari CDI. Ini saya berjalan atret nih ya bro, udah berjalan atret. Kemudian ini kemana lagi? Dari CDI ini mundur nih, mundur kunci kontak nih. Oke, mundur kunci kontak. Dari kunci kontak mundur nih ke ini keyprobnya. Dari keyprob spool. Oke, kalau majunya dari spool ya, dari spool ini tembaknya langsung ke keyprob dioda. Dari dioda dikeluarkan dari kabel merah ke kunci kontak. Oke, dari kunci kontak itu di on kan, itu disalurkan ke CDI. Nih CDI-nya ya. Dari CDI dikeluarkan CDI, diproses di CDI, dikerjakan CDI itu ke diksi close ya. Terjadilah proses-proses di mana diksi close bekerja. Tugas dia itu membuat apinya semakin besar sehingga mampu membakar minyak di dalam ruang bakar ya. Ini tugasnya. Kemudian ini bekerja, disalurkanlah ke kabelnya, yaitu tutup busi dan busi. Oke, seperti itulah kira-kira. Karena di mana untuk CDI-nya itu jarang rusak sendiri. Jadi yang pertama yang kita tes itu dari diksi close, tembak ke kunci kontak, langsung tes keyprobnya. Ada nggak keyprobnya apinya? Sebenarnya seperti yang tadi ya. Kalau di sini tidak ada, otomatis di sini juga tidak ada bro. Nggak mungkin di sini ada, di sini nggak ada, di sini ada, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nggak mungkin istilahnya nggak ada abangnya, adiknya ada. Kalau orang nyambung nggak sih? Kayaknya nggak nyambungnya. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itulah ya. Ibaratkan nggak mungkin duluan adiknya lahir daripada abangnya, kira-kira begitulah. Oke, sedikit salah ya, maklum inilah bro ya. Oke, di sini sudah saya jelaskan tadi. Ini fix untuk spool ya. Teman-teman yang mempunyai kasus seperti ini ya, seperti ini, diantaranya 2 cuma 2, 3 pun 3. Kalau di siklus jarang rusak. Spool, keyprob, CDI. Oke teman-teman. Ayo ikuti terus, nanti kita ganti ya. Oke guys, hari ini kita main malam sedikit. Kita menangani masalah pengapian Jupiter Jet ini tidak ada. Jadi spoolnya sudah ada ini. Tadi sudah kita buka. Kita tidak membuat video bukanya ya, karena durasinya agak sedikit panjang bro. Ini dia bro, coba tengokkan di sana. Itu dia sepeda motornya. Ayo main malam. Ini spool lamanya. Ini gosong dan di sini kabelnya banyak yang lepas bro. Dan di kabel batu apinya juga ini copot juga. Dan di sini gumparan gulungan spoolnya sudah banyak yang gosong. Kita akan melakukan pemasangan spool yang baru nih. Ini ya.
Normal gini kamera nih, normal gini, Normal, bersih. Bro, sudah kita pasang spool ya, karena memang aduh batuk, karena memang tadi apron giginya itu las-las, ini dia di bawah sini. Jadi kita tadi memotong dulu kemarin, kemudian sudah kita pasang spoolnya, dan spool lamanya juga sudah ada di sini. Ini spool lamanya, ini ya sudah gosong, sudah lepas semua. Ini spool baru, cuman di sini soketnya tidak ada lagi. Nanti kita potong soket yang aslinya ini, kemudian kita akan menyambung dengan isolasi ya. Isolasi artinya lem bro, bukan isolasi mandiri COVID, bukan ya. Sekarang kita potong aja seperti ini nih ya. Sambung. Situ nih. Itu pulser batu api. Ini namanya lem isolasi kalau di sini. Ya udah, berikutnya ini arus yang masuk dari spool itu 3 soket, 1 pengisian, 2 lampu, yang ketiga ini masa. Kita potong lagi. Harusnya kalau tadi standarnya masih, kita nggak perlu repot seperti ini bro. Kita tinggal melakukan penghubungan soket saja.
di sini. Ini karena sudah begini ya mau gimana lagi kan, ya harus dipotong. Gak apa-apa lah ya, yang penting hidup keretanya. Harus pengisiannya jangan dilupakan, karena melupakan itu susah, mengingat itu yang gampang. Oke, sesuai urutan warna saja supaya nggak repot bro. Ternyata isolasinya tidak cukup bro. Ini masanya, cuman ini kita gandengkan ke bagian seksinya supaya nanti masanya itu lebih kuat dan tidak mau apinya putus-putus lah. Dan ini disediakan saja seperti ini. Yang tidak dipakai harus ke baterai ini, kita potong saja. Dan ini CD-nya masih ini. Oke teman-teman, di sini sudah kita sambungkan semuanya. Sekarang kita beralih ke kabel businya, apakah sudah mengeluarkan api atau tidak ya. Yuk gaskan. Oke, oren ini yang dari CDI ke Xiclos. Kemudian di sini kita tes apinya. Di sini cara pengecekannya seperti ini, bro. Khususnya pemula yang senior ya, kayaknya ini sudah makanan sehari-hari. Nah, ini kasih jarak ke masanya. Kemarin sudah saya apakan di video. Tapi hati-hati, jangan terlalu megangnya, jangan terlalu depan karena bisa mengakibatkan kontak yang cukup membuat jantung berdebar bro. Sekarang kita tes, ingat kunci kontaknya ya. Nah nih, berhubung engkol-engkolnya los bro, jadi kita nih engkolnya los nih, kita cari celahnya dulu ya. Kita lihat ya nih. Kelihatan bro, kelihatan ya. Tunggu sebentar, kalau masih los engkolnya. Engkolnya los, lagi engkol. Oke. Sekarang kita pasang tub businya, kita hidupkan dulu. Apakah hidup? Cok. Engkolnya masih berat bro.
ini sudah 2 hari nih bro tidak hidup karena karburatornya juga kayaknya kena hujan. Di sini sering hujan bro. Kita tes lagi. Oke. Ada air yang menyumbat. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah. Tadi saya tidak buat video pada pengecekan di bagian soket keyprobnya. Yang kemarin kan yang sempat saya buat itu cara mengecek apinya yang dari keyprob atau dioda. Yang dimana yang pengecekannya itu dari kabel putih yang dari spool, kemudian kita colokkan kabel yang berwarna merah keluar dari keyprob yang ke badan, apakah itu ada apinya. Tadi sudah saya coba, sudah bagus, sudah mantap. Dan memang penyakitnya itu ada pada spool, bukan ada pada CDI atau ada pada keyprob, bukan ya. Karena memang saya kemarin sudah mengecek dulu di bagian keyprobnya, saya ganti keyprob yang lain. Tetap sama saja. Dan di sini sudah terbukti bahwa penyakitnya ada di spool. Oke, pada teman-teman yang memiliki kasus seperti ini di bagian Yamaha khususnya, boleh cek video kita dan semoga video kita ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap ikuti Nangen Otomotif. Terima kasih. Mantap.